Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga sekarang kita bersama-sama berkumpul dalam majelis ilmu dalam rangka yang menuntut ilmu agama agar Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita petunjuk kepada jalan yang benar. Karena sesungguhnya ibu-ibu sekalian, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk kita semuanya, baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan untuk ilmu agama sendiri, ini adalah ilmu yang sangat penting. Beda dengan ilmu duniawi. Kalau ilmu duniawi mungkin boleh beberapa orang saja yang mengetahui sebuah ilmu tertentu dalam ilmu duniawi. Misalkan ilmu teknik, ilmu teknologi, ilmu tentang robotik. Itu mungkin boleh saja beberapa orang yang mengilmui ilmu-ilmu tersebut. Ilmu nuklir. Tapi kalau masalah ilmu agama, kita tidak bisa mewakilkan kepada yang lain. Kita tidak boleh bodoh dalam ilmu agama, karena kita ini adalah hamba Allah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Nah, bagaimana ibadah kita supaya diterima di sisi Allah? Ya, kita harus mengilmui ilmu agama tersebut. Apalagi ibu-ibu, ilmu agama ini adalah ilmu yang tidak akan pernah basi, tidak akan pernah luntur dimakan waktu. Mungkin ilmu-ilmu duniawi, ibu-ibu sekalian, itu bisa basi. Ilmu kedokteran mungkin beda, ilmu kedokteran di tahun 90-an atau tahun 70-an dengan ilmu kedokteran di zaman sekarang. Jadi apa yang dipelajari di tahun 60 itu beda dengan yang dipelajari di tahun 2025 sekarang. Ilmu tentang mesin, teknik mesin yang dipelajari di tahun 50-an itu sudah tidak berlaku lagi dengan ilmu teknik mesin di tahun sekarang. Apalagi ibu-ibu sekalian, sekarang ada namanya teknologi AI. Ibu-ibu tahu apa itu AI, Bu? Sudah bukan zamannya nih kayaknya, Bu ya. Di sini ada yang lahirnya tahun 2000-an nggak, Bu? Banyak. Nggak ada, Bu. Tahun 90-an ada nggak? Ada yang tahun 90-an, angkat tangan. Nggak ada juga, Bu. Oh iya, jadi yang lahir tahun 2000-an, tahun 90-an, mereka kenal dengan istilah namanya AI ataupun internet. Baik, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ini ingin membahas ilmu yang sangat penting. Kenapa penting? Karena ini berkaitan dengan keselamatan kita, Bu, baik kita di dunia ataupun di akhirat. Jadi kita ini hidup tidak terlepas daripada kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. keselamatan kita di dunia ini menjadi modal keselamatan kita di akhirat.
Kalau di dunia sudah tidak selamat, maka apalagi di kehidupan akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim, ketika saya mengatakan muslim, berarti ibu-ibu juga masuk, Bu, ya. Karena dalam lafaz bahasa Arab, ya, kata muslim itu mencakup jenis, ya, yang mana di dalamnya masuk laki-laki dan perempuan. Jadi kita sebagai seorang muslim itu, ya, harus mencari cara supaya kita selamat. Selamat dunia dan akhirat. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Oleh karena itu, dengan waktu yang sangat singkat ini, kita harus berusaha mencari sumber-sumber atau sebab-sebab keselamatan. Kira-kira, ya, kalau kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita siap menjalani hari akhirat, ibu-ibu? Belum. Padahal waktunya semakin mendekat, Bu. Kita ini terkadang selalu sibuk mencari keselamatan dunia. Bagaimana caranya supaya tubuh ini tetap sehat, ya. Bagaimana caranya supaya, ya, tidak di PHK, ya. Bagaimana caranya supaya, ya, ada uang pensiunan, ya. Kita terus cari sebab-sebab keselamatan tersebut. Tapi keseringannya kita lupa gimana caranya kita selamat di kehidupan akhirat nanti. Ya. Oleh karena itu, di dalam kesempatan kali ini, ibu-ibu sekalian, kita ingin mencoba mencari, ya, keselamatan-keselamatan, sumber-sumber keselamatan dunia dan akhirat. Ada 10, ya, ibu-ibu sekalian, 10 sebab keselamatan dunia dan akhirat. Ya, mudah-mudahan di waktu yang singkat ini, ya, kita bisa mempelajari seluruhnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para salaf dahulu mereka senantiasa berusaha mencari-cari cara untuk selamat dunia dan akhirat. Bahkan para sahabat yang sudah dijamin masuk surga sekalipun, ya, itu masih ada rasa kekhawatiran dan ketakutan untuk menjalani hari akhirat. Bayangkan, dulu sahabat Utsman bin Affan. Siapa yang tidak tahu dengan sahabat Utsman bin Affan? Semua kita tahu. Beliau ini adalah Khulafaur Rasyidin nomor 3 yang Rasulullah sudah jamin masuk surga. Pernah suatu ketika Utsman ini melamun, ya, melamun, diam, ya, tatapan kosong. Sahabat Umar bin Khattab lewat dan mengucapkan salam kepada Utsman bin Affan. Assalamualaikum, assalamualaikum ya Utsman ibn Affan. Lalu apa Utsman lakukan? Utsman diam. Umar mengulangi lagi mengucapkan salam kepada Utsman, namun ternyata Utsman tetap tidak menjawab salam. Padahal menjawab salam hukumnya apa, Ibu? Wajib. Ini sekelas Utsman tidak mungkin, ya, tidak tahu hukum wajibnya menjawab salam. Akhirnya ini membuat Umar kesel, ya. Umar marah, kok Utsman nggak jawab salam? Lalu kemudian diajukan hal ini, ya, diadukan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang mana ketika itu Abu Bakar As-Siddiq ini, ya, adalah khalifah saat itu. Jadi kejadian ini terjadi di masa kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Berarti setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diadukan, ya,
Lalu Abu Bakar pun terheran-heran, kok sekelas Utsman bin Affan tidak menjawab salamnya Umar bin Khattab. Ketika disamperin, ya, didatangi, ya, oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab, Abu Bakar menemui Utsman bin Affan. Lalu kemudian bertanya, "Hai Utsman, katanya tadi Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadamu, namun engkau tidak menjawab salam." Lalu kemudian Utsman menjawab, "Wallah, ma sya'art annaka maradta bi wa la sallamt." Demi Allah, saya ini gak ngerasa kalau kamu itu tadi lewati aku dan mengucapkan salam kepadaku. Jadi kondisinya Utsman ketika itu ngelamun, ya, sampai gak sadar kalau Umar bin Khattab tuh, ya, melewati di hadapan dia dan mengucapkan salam kepada Utsman bin Affan. Lalu apa kata Abu Bakar? "Engkau benar wahai Utsman." Jadi Abu Bakar tidak menyalahkan Utsman. Akhirnya Abu Bakar, ya, bertanya-tanya, "Apa yang sedang kau pikirkan wahai Utsman? Sepertinya engkau sedang memikirkan sesuatu yang sangat besar." Utsman menjawab, "Iya wahai Abu Bakar." Lalu kemudian Abu Bakar bertanya lagi, "Apa yang sedang kau pikirkan?" Utsman radhiyallahu anhu menjawab, "Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Sedangkan kita lupa, kita ini belum nanya ke Rasulullah gimana caranya kita ini selamat daripada urusan akhirat." Jadi Utsman ini lupa ketika Rasulullah masih hidup, dia tidak bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya kita selamat di kehidupan akhirat. Akhirnya itu yang menyebabkan Utsman menjadi galau, menjadi bingung, ya, ketakutan, khawatir. Padahal Ibu, ya, kalau dipikir-pikir Utsman ini sudah dijamin masuk surga, ya Bu, ya. Tapi kok, ya, masih merasa takut seperti itu. Akhirnya apa kata Abu Bakar? "Tenang wahai Utsman bin Affan. Alhamdulillah saya ini sudah bertanya kepada Rasulullah." Abu Bakar ini ketika Rasulullah masih hidup sudah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya supaya kita ini selamat dari huru-hara hari kiamat? Bagaimana caranya supaya kita ini selamat di kehidupan akhirat?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Barang siapa yang menerima satu kalimat daripadaku, yang mana dulu aku pernah tawarkan kepada pamanku, namun pamanku menolaknya, maka itulah, ya, keselamatan bagimu." Kira-kira kalimatnya apa, Ibu? Syahadatain, ya, atau kalimat la ilaha illallah. Ya, dari sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa mencari sebab keselamatan akhirat itu sangat-sangat penting. Bahkan sekelas Abu Bakar, Umar, Utsman pun, ya, mereka masih merasa khawatir dan terus mencari sebab-sebab keselamatan. Sebab keselamatan yang pertama, Ibu, dan ini yang paling penting, sebab kita selamat dunia dan akhirat, yang pertama adalah kalimat tauhid. Sebagaimana yang tadi diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya adalah kalimat la ilaha illallah. Apakah cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah saja, Ibu? Tidak. Ya, yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah ini tidak cukup hanya sebatas dilafazkan saja dengan lisan, tapi harus ada amal perbuatan, harus juga diyakini dalam hati. Bagaimana kita ini mentauhidkan Allah dalam berbagai macam peribadahan, dalam berbagai bentuk ibadah kita, seperti misalkan doa kita, kepada siapa kita berdoa, takut kita,
kepada siapa kita takut, kemudian sujud kita, kepada siapa kita sujud? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara konsekuensi kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita juga harus menjauhi kesyirikan. Ya. Jadi kalau kita benar-benar ingin selamat dan kita yang mengimani kalimat la ilaha illallah, maka kita harus mengesahkan dan mentauhidkan Allah, serta kita juga harus menjauhi kesyirikan. Ya, tidak boleh lagi kita minta-minta ke dukun, ya, tidak boleh lagi kita minta-minta ke misalkan ke batu, ya, atau ke kuburan, ya, seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah saja, namun harus dipraktekkan, ya, dan diimplementasikan dalam perbuatan. Nah, kalimat la ilaha illallah ini menjadi sumber keselamatan dari dua hal, ibu-ibu sekalian. Yang pertama, seseorang akan diselamatkan daripada masuk ke dalam neraka. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mempraktekannya dalam amalan perbuatan serta dilakukan dalam keyakinan, terpatri dalam hati, maka dia tidak akan masuk surga, tidak akan masuk neraka, mohon maaf, tidak akan masuk neraka. Ini tingkatan yang paling pertama. Tingkatan yang kedua, orang yang meyakini dan mengimani kalimat la ilaha illallah, ya, dia tidak akan kekal di neraka. Beda, ya. Yang pertama, dia tidak akan masuk neraka sama sekali. Yang kedua, dia tidak kekal di neraka. Artinya apa? Dia bisa jadi masuk ke neraka terlebih dahulu, ya. Karena apa? Karena ada dosa dan maksiat. Namun selama dia, ya, memiliki kalimat tauhid terpatri dalam hatinya dan diamalkan dalam lisan dan perbuatannya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, jadi jelas, ya, Bu, ya, kalimat la ilaha illallah ini adalah sebab keselamatan kita. Ini yang pertama. Sebelum lanjut yang kedua, masih dalam poin yang pertama ini. Jadi seorang orang yang beriman itu, Ibu, itu ada 3 tingkatan. Ya. Dalam Al-Qur'an, ya, surat Fatir dari ayat 32 sampai 36. Sebentar. Saya pastikan dulu, ya. Ya, betul. Ayat 32 sampai 36. Dari ayat 32 sampai 36. Di ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Dari sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita ada 3 golongan manusia yang beriman. Seorang muslim itu ada 3. Yang pertama adalah zalimun li nafsih. Hamba Allah yang dia ini beriman, namun dia masih melakukan dosa dan maksiat. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, wa minhum muqtasid. Di antara orang-orang yang beragama Islam ada yang
muqtasid atau pertengahan, atau yang sedang-sedang saja. Ya. Maksudnya apa? Jadi dia ini yang penting selamat. Yang penting selamat. Bagaimana caranya? Dia mengamalkan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan. Ya, dia tidak penting tentang derajat surga yang paling tinggi. Yang penting dia selamat. Yang penting dia tidak masuk neraka. Apa yang dia lakukan? Dia mengerjakan hal yang wajib dan meninggalkan hal yang diharamkan. Ya. Yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka tidak cukup dengan wajib dan yang sunnah saja, tapi mereka juga melakukan hal-hal yang, mohon maaf, mereka tidak mencukupkan hal-hal yang wajib dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan saja, namun mereka juga mengerjakan hal-hal yang sunnah. Ini tingkatan yang ketiga. Nah, tingkatan yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, namun ya karena ada dosa dan maksiat, mereka akan dibersihkan dulu dosa dan maksiatnya tersebut di neraka. Namun tetap mereka tidak kekal dalam neraka. Ya. Yang kedua ini adalah orang-orang yang hidupnya biasa saja, ibadahnya biasa saja, cukup mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan, tidak perlu melaksanakan ya salat-salat sunnah atau puasa-puasa sunnah. Puasanya cukup puasa Ramadan saja, salatnya cukup salat 5 waktu saja, ya. Sedekahnya cukup yang wajib saja, yaitu zakat fitrah atau zakat mal, ya. Itulah yang muqtasid. Apa jaminannya? Mereka masuk surga. Ya. Tidak masuk neraka terlebih dahulu. Mudah, Bu? Mudah atau sulit? Mudah ya? Kelihatannya mudah. Nah, wa minhum sabiqum bil khairat, ada orang yang berlomba-lomba. Nah, ini adalah orang yang bisa masuk surga bahkan tanpa hisab sama sekali. Cepat. Ini golongan yang tercepat dan menduduki peringkat-peringkat yang tinggi di surga kelak. Nah, ada keistimewaan buat ibu-ibu. Mau gak, Bu, yang istimewa-istimewa? Ya. Ya. Yang golongan yang kedua, ya, minhum muqtasid ini, buat ibu-ibu itu bisa menjadi sabiqun bil khairat. Jadi ibu cukup mengerjakan hal-hal yang wajib saja, salat 5 waktu sudah cukup. Gak perlu sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Lalu kemudian ibu cukup puasa Ramadan saja, tidak perlu ya puasa Muharram, ya, Asyura, Tasu'a, tidak perlu. Zulhijjah, ya 9 Zulhijjah tidak perlu. Ya. Masih mampu, lebih baik lagi, Bu, ya. Lebih baik, ya. Tapi ini saya ingin tawarkan yang mudah-mudah saja, Bu. Ya. Yang penting kita masuk surga. Tapi Allah akan janjikan surga yang paling baik. Bahkan Allah akan panggil ya ibu dari pintu surga manapun. Tambahnya cuma satu, taat sama suami. Ya. Mudah apa sulit, Bu? Taat sama suami? Ya. Mudah ya. Kalau suaminya gak sholat, iya. Cukup tunaikan kewajiban ibu saja, ya. Dan apabila suami memerintahkan kepada hal kemaksiatan, kita tidak perlu taat. Jadi kita ini diperintahkan taat untuk yang apa, Bu? Untuk yang kebaikan saja. Tapi kalau misalkan yang keburukan, tidak perlu taat.
Ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban seorang makhluk untuk ditaati, yang untuk mentaati makhluk yang lain apabila ya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh ibu membangkang suami, tapi kalau misalkan suaminya memerintahkan kepada keburukan atau maksiat. Ya, seperti itu. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau yang suaminya sudah tidak ada? Nikah lagi, Bu? Udah nenek. Bawa diri Yesus. Ya. Nah, bagi yang sudah tidak ada suami, maka ini menjadi kesempatan ibu untuk banyak melakukan amal kebaikan. Yang dulunya itu susah ya, harus ngurus suami, ngurus anak. Sekarang tidak ada suami dan anak sudah besar. Ini adalah kesempatan ibu bebas ibadah sama Allah. Puasa sunnah kapanpun selagi ibu mampu. Kalau masih ada suami, puasa sunnah saja harus izin dulu sama suami. Ya. Sekarang sudah tidak ada suami, puasa sunnah boleh tanpa izin siapapun, karena ibu sudah menjadi milik ibu sendiri. Ya, seperti itu. Baik, lanjut ke yang kedua. Biar kita selamat ibu-ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena sunnah Nabi itu ibu seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang ingin selamat dan tidak tenggelam, maka harus naik ke atas perahu Nabi Nuh. Nah, perahu Nabi Nuh di zaman kita sekarang ini adalah sunnah Nabi SAW, ajaran Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin selamat ya, dari fitnah dunia, baik fitnah syahwat ataupun fitnah pemikiran, maka dia harus mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam bentuk ibadah. Jadi setelah kita ya berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka cara kita beribadah harus mengikuti dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Karena beliaulah yang paling tahu. Beliaulah yang paling tahu tentang apa yang Allah inginkan. Maka jika kita ingin selamat, sekali lagi, maka kita harus mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tidak ingin mengikuti sunnah Rasul, maka dia berada dalam bahaya. Pada hari kiamat nanti, ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu akan berkesempatan untuk ya berkumpul di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia pada hari kiamat. Dan setiap dari mereka akan meminum daripada telaga tersebut, Al-Haud, yang mana jika orang minum dari air tersebut tidak akan pernah haus selamanya. Namun ternyata di antara umat Nabi Muhammad ada yang tertolak. Dia mau, tapi tertolak. Ya. Ada yang menyingkirkannya. Iya. Jadi sampai Rasulullah pun bingung, ini kan umatku, terlihat ada tanda-tandanya. Ya. Tapi kok dia terusir? Akhirnya ya Rasulullah bertanya-tanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Engkau tidak tahu apa yang dia lakukan setelah engkau meninggal. Ternyata mereka ini adalah orang-orang yang pelaku bid'ah, yang mana mereka ini tidak mau mengikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di situ kata Rasulullah, suhqan liman ghayyara ba'di.
menjauhlah, terlaknatlah orang-orang yang mengubah-ubah ya ajaranku. Maka jika kita ingin selamat, ya, apalagi kita ya ingin ya meneguk daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingin masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mau ya Bu ya? Kita ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau Bu? Ya. Maka kita harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak dapat berkumpul bersama-sama di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga Bu, ya. Yang ketiga, ya, supaya kita selamat dunia dan akhirat adalah kita harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Takut kepada Allah dan takwa. Takut kepada Allah dan takwa. Rasa takut kepada Allah itu sangat dibutuhkan, Ibu. Karena dengan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan senantiasa berusaha menjauhi hal-hal yang dapat membuat Allah menjadi marah. Ya. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga akan membimbing seorang hamba untuk menjauhi ya hal-hal keburukan, dosa dan maksiat. Dengan rasa takutnya tersebut, dia akan senantiasa berusaha melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu Hasan Al-Basri berkata, Al-mu'minu jama'a baina ihsanan wa syafaqah, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Orang yang beriman itu senantiasa mengumpulkan antara perbuatan kebaikan dan rasa takut. Dia beramal soleh, beramal kebaikan sambil diiringi dengan rasa takut. Takut amal solehnya itu tidak diterima. Sedangkan orang yang munafik, dia terus berbuat keburukan sambil ada rasa aman di hatinya. Iya, dia nggak takut apa yang dia lakukan, dari apa sebab yang dia lakukan. Dia berbuat kemaksiatan, tapi dalam hatinya diiringi dengan rasa ketenangan. Dia tidak takut dengan marahnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan meskipun dia beramal soleh, dia sudah merasa cukup. Dan dia menganggap bahwa amal solehnya itu sudah diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang munafik. Tapi kalau orang beriman, meskipun dia sudah beramal soleh ya dengan banyak, dia selalu ada rasa takut dan cemas, khawatir amal ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah cara supaya kita jauh dari sifat ujub, Ibu. Apa itu ujub? Sombong, berbangga diri. Nah, ujub dengan sombong ini beda tipis. Kalau sombong itu, ya, dia meninggikan dirinya sambil merendahkan orang lain. Tapi kalau ujub, dia menyombongkan dirinya di hadapan Allah tanpa dia menunjukkan merendahkan orang lain. Maksudnya bagaimana? Dia, wah, saya ini sudah tahajud nih malam ini. Ya Allah, saya ini udah tahajud nih, gitu ya. Itu namanya ujub. Dan dia menilai bahwa ibadahnya tersebut atas kemampuannya dirinya sendiri. Dia menilai, oh, saya ini orang soleh, ya, karena saya sudah
tahajud tadi malam. Saya ini orang soleh karena saya tadi sebelum berangkat ke kajian saya duha dulu di rumah. Nah, itu namanya ujub. Sedangkan padahal ibu-ibu sekalian, semua yang kita lakukan ini atas izin Allah. Kita tahajud bukan karena kemampuan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati kita, menggerakkan langkah kaki kita. Datangnya ibu-ibu ke sini juga ini adalah atas taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti ketika pulang ke rumah, saya habis pulang kajian, jadi ada rasa bangga di hati meski tidak ditunjukkan. Kita harus ingat bahwa geraknya kaki kita ke sini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang beriman, sekali lagi, dia mengiringi amal kebaikannya dengan rasa takut dan cemas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasa takut adalah sumber keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggabungkan antara harapan dan rasa cemas dan ketakutan. Kita berharap rahmat Allah, ya, kita beramal ibadah, salat untuk mengharap rahmat Allah, mengharap surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sambil diiringi di sampingnya dengan rasa takut, khawatir bahwa amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita merasa cemas dan juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu takwa? Pengertian takwa yang paling baik itu yang diterjemahkan oleh seorang tabi'in, ya, atau oleh seorang salaf yang mengatakan, ya, takwa adalah amalun bi ta'atillah, raja'a rahmatillah ala nurin minallah, wa tarku ma'siyatillah makhafata iqabillah ala nurin minallah. Jadi yang dimaksud dengan takwa itu, ibu-ibu sekalian, adalah mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rahmat atau dengan penuh harapan atas rahmat Allah, atau saya ganti redaksinya, mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan mengharap pahala, ya, di atas ilmu. Ala nurin minallah ini adalah di atas ilmu, petunjuk dari Allah. Jadi tidak serampangan, tidak asal-asalan, tidak menggunakan perasaan, oh ini baik nih, saya lakukan. Jadi amal ibadah kita ini harus dengan landaskan ilmu. Dan ini yang membedakan antara kita dengan orang-orang Nasrani. Mereka yang penting beramal meskipun tidak ada landasan ilmunya. Jadi ini adalah takwa. Kita melakukan ketaatan kepada Allah dengan mengharap pahala dari Allah di atas ilmu. Kemudian paragraf yang keduanya, meninggalkan kemaksiatan, ya, kepada Allah karena rasa takut, ya, dari siksaan Allah dan juga berlandaskan ilmu. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan karena rasa takut kepada Allah di atas ilmu, berdasarkan ilmu. Meninggalkan kemaksiatan karena takut siksaan Allah di atas landasan ilmu. Itulah yang namanya taat, ibu-ibu sekalian. Yang namanya takwa, ya, mohon maaf. Itulah yang namanya takwa. Saya ulangi. Mengerjakan ketaatan karena mengharap pahala dari Allah di atas ilmu. Meninggalkan kemaksiatan karena takut dari siksaan Allah berlandaskan ilmu atau di atas ilmu. Nah, kalau kita sudah melakukan ini, maka ini adalah salah satu sumber keselamatan. Ya, ini kita sudah selesai 3 poin. Poin yang keempat, ibu-ibu sekalian, adalah bagaimana kita ini menjaga lisan.
Menjaga lisan ini sangat penting. Karena lisan ini bisa menjadi sumber kebaikan dan juga bisa menjadi sumber keburukan. Makanya ada seorang sahabat, ya, Uqbah bin Amir namanya. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya saya ini bisa selamat?" Dan ini kebiasaan para sahabat, Ibu. Mereka itu selalu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana caranya saya ini masuk surga? Bagaimana caranya saya ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah? Apa amalan terbaik, wahai Rasulullah, yang harus saya lakukan? Itu kebiasaan para sahabat. Maka apa kata Rasulullah? Imlik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Manage lisanmu. Pegang lisanmu. Ya. Karena itulah, ya, sumber keburukan dan juga sumber kebaikan. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata baik atau diam. Karena sangat bahaya sekali, Ibu, masalah lisan itu. Terkadang kita ini tanpa sadar sudah melukai teman kita, betul? Ya, mudah-mudahan ini kita yang hadir di sini bukan yang sudah melukai, tapi setidaknya kita pernah nggak, Bu, merasakan menjadi korban disakiti karena perkataan tetangga? Pernah. Nah, kalau kita pernah merasakan itu, maka hati-hati dengan diri kita. Jangan sampai kita yang menyakiti perasaan orang lain. Karena bayangkan dalam hadis juga Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Innal 'abda, sesungguhnya hamba, seorang hamba, dia mengungkapkan sebuah kalimat yang dia ini tidak pastikan dulu kebenarannya, asal ceplos saja, itu bisa membuat dia tergelincir masuk ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Timur dan barat mungkin ketemu gak, Bu? Gak mungkin. Ini menunjukkan betapa dalamnya dia terperosok ke dalam api neraka. Wala'iyadzubillah. Hanya satu kalimat saja yang dia ungkapkan. Bayangkan. Bagaimana kalau, ya, dia sudah tidak mempedulikan apa yang dia katakan, yang penting dia berkata-kata. Berkata-kata tanpa ada rem. Ya, remnya belum, digas terus. Ya. Ya, itu bagaimana itu, Ibu, ya? Maka sangat hati-hatilah dengan lisan ini. Nah, apalagi yang hobinya ngerumpi, ya. Bahkan saya ini nemu sebuah kejadian, ya, di sebuah tempat. Ini kejadian saya lihat hari ini. Di depan sekolah itu kan ada seperti apa namanya? Bukan pos, apa namanya? Trotoar. Nah, itu ibu-ibu yang lagi ngantar anaknya gelar karpet di situ, ngobrol. Sambil gelar makanan, ngobrol-ngobrol. Jadi bukan apa namanya, karena ada kesempatan ngobrol saja, tapi emang ini disediakan tempat untuk ngobrol-ngobrol. Untuk ngerumpi, ya. Sekalian aja gitu, ya, ngerumpi gitu, ya. Makanya ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, ya. Dan Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita di setiap pagi, kata Rasul, itu anggota tubuh ini mewanti-wanti lisan. Ya, hei lisan, hati-hati engkau. Karena kami ini tergantung lisan. Kami ini tergantung kamu, wahai lisan.
Kalau kamu lurus, kami tangan kaki semua lurus. Kalau kamu terpeleset, kamu melenceng, maka yang lainnya ikut melenceng. Maka menjaga lisan itu sangat penting, dan itu menjadi salah satu sumber keselamatan. Sudah 4 ya. Yang pertama adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga adalah takut kepada Allah dan takwa, yang keempat menjaga lisan. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini adalah bagaimana kita menghindari fitnah. Ya. Judulnya adalah menghindari fitnah. Berusaha menghindari fitnah. Baik itu fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Syubhat atau syahwat. Fitnah syubhat ini berkaitan dengan pemikiran yang menyesatkan. Adapun syahwat ini berkaitan dengan syahwat kita, nafsu, ya seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita terhindar daripada fitnah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika sahabat Uqbah tadi dia bertanya tentang cara selamat, di hadis yang tadi, Rasulullah juga menambahkan wal yasa'ka baituka. Wal yasa'ka baituka artinya engkau diam di rumah, jangan banyak keluar. Ibu-ibu yang hobinya jalan-jalan, ini sama saja ibu ini masuk ke dalam kubangan fitnah, karena di luar lebih banyak fitnah daripada di dalam rumah. Apalagi seorang perempuan. Seorang perempuan itu dia tinggal di rumah itu lebih baik. Wa qarna fi buyutikun, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Diamnya kalian di rumah, yaitu adalah hal yang lebih baik bagi seorang wanita, karena akan terlindung dari fitnah. Karena wanita apabila keluar ke rumah, imma dia yang membuat fitnah orang lain, atau dia yang terfitnah. Seperti itu. Maka sebaiknya kita diam di rumah. Hadis ini berbicara kepada laki-laki dan perempuan, bukan kepada perempuan saja. Laki-laki pun sama, sebaiknya dia diam di rumah selagi tidak ada kebutuhan yang darurat ataupun kebutuhan yang untuk keberlangsungan hidup. Kalau tidak ada kepentingan, maka dia diam di rumah. Seperti itu. Tapi masalahnya ibu, sekarang di rumah saja itu sudah bisa menjadi sumber fitnah. Dari mana? Dari HP, TikTokan, scrolling IG, itu bisa menjadi sumber fitnah. Jadi diamnya di rumah ini bukan hanya sebatas diam di rumah saja, tapi juga hati-hati dengan yang ini. Seperti itu. Bisa jadi dari HP ini ada misalkan sebuah perkataan yang tanpa disadari ibu baca, ternyata itu adalah merupakan syubhat. Atau misalkan tiba-tiba lewat video seorang ustadz yang diustadkan, ternyata perkataannya itu adalah menyesatkan tanpa disadari. Inti daripada sebab kelima ini adalah bagaimana caranya kita untuk berusaha menutup celah-celah fitnah. Itu intinya, ibu. Menutup celah fitnah, di luar ataupun di dalam rumah. Karena hati ini lemah. Hati ini lemah, bisa berubah di waktu yang sangat cepat.
Fitnah akan merusak hati. Bahkan seseorang yang tadinya dia beragama Islam di pagi hari, bisa saja di sore hari dia sudah kufur karena sebab fitnah tersebut. Maka hati-hati dengan fitnah. Dan nanti pada hari kiamat, ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW yang telah mewanti-wanti kepada umatnya, jika nanti ada Dajjal, jangan coba-coba mendekat. Meskipun engkau sudah punya keyakinan yang kuat, tidak boleh mencoba mendekat-dekati Dajjal. Kita berusaha untuk menghindar daripada Dajjal. Tidak boleh merasa berani dan kuat. Maka kita pun sama. Jangan sampai kita ini merasa kuat keimanan kita sehingga kita dengan mudahnya bergaul dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan kita misalkan. Karena khawatir dengan demikian kita menjadi terfitnah agama kita, jadi rusak agama kita. Misalkan berteman dengan yang baik-baik, jangan sampai kita berteman dengan yang sukanya bersantai-santai atau berleha-leha, apalagi melakukan kemaksiatan. Karena itu bisa menarik kita kepada kubangan kemaksiatan. Baik ibu-ibu sekalian, sampai sini kira-kira ada pertanyaan atau tidak? Barangkali ada yang ingin bertanya sambil sedikit rehat ya. Bisa ada pertanyaan enggak, Bu? Silakan Ibu. Bismillah. Tentang tadi surat Al-Fatih ayat 32 ya. Iya. Bukan disebutkan ada yang muktasib, ada yang sabiqun bil khairat, ada yang mendolimi diri sendiri. Itu 3 ciri manusia yang cerdas. Betul. Yang kedua tuh muktasid, orang pertengahan itu. Iya. Saya kurang, orang pertengahan itu maksudnya apakah orang itu orang ibadah juga, maksiat juga? Iya. Baik. Yang dimaksud dengan al-muqtasid itu, Ibu, adalah orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan. Dia tidak berbuat kemaksiatan. Dia hanya beramal kebaikan, ketaatan. Tapi dia hanya mencukupkan yang wajib-wajib saja. Jadi dia hanya mengerjakan hal-hal yang wajib saja dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan saja. Pokoknya dia sholat cukup dengan sholat 5 waktu saja. Nggak pakai yang sunnah. Puasa cukup puasa Ramadan saja. Tidak puasa Asyura atau Tasu'a, tidak puasa apalagi yang sunnah. Senin Kemis, Ayamul Bid, tidak perlu. Dia juga tidak sedekah. Dia tidak sedekah. Dia cukup membayar zakat saja, zakat fitrah atau zakat mal. Kenapa Ibu? Yang poin-poin doang. Iya, yang poin-poin penting saja garis besarnya saja. Itu adalah hamba yang muktasid dan itu sudah masuk surga, tidak masuk neraka. Ada juga para sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya saya melaksanakan sholat 5 waktu saja, lalu kemudian saya meninggalkan yang diharamkan, apakah saya masuk surga? Rasulullah jawab, iya, masuk surga, tanpa masuk neraka. Tapi syaratnya itu tadi, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Tidak boleh melakukan kemaksiatan. Itu yang disebut dengan muqtasid. Namun sekali lagi untuk ibu-ibu plus taat suami itu sudah menjadi sabiqun bil khairat. Cukup yang wajib-wajib saja plus tambah suami, taat sama suami, insyaallah dapat derajat yang tertinggi di surga. Dapat gelar sabiqun bil khairat. Ada lagi Ibu? Silakan. Sebentar, yang ini yang di depan sini. Misalnya sekali izin, Pak, setiap hari Senin atau Kamis saya mau puasa, jadi izinnya sekali. Ya, boleh Bu, seperti itu.
Jadi misalkan saya setiap Senin Kamis saya akan puasa, maka selama suami tidak mengingkari atau tidak ada perkataan baru yang membatalkan izin tersebut, maka insya Allah itu sudah cukup. Kecuali misalkan ya boleh silakan, tapi pas minggu depan ya Senin suaminya bilang, Bu besok gak usah puasa dulu ya, nah berarti itu dibatalkan izinnya, ya seperti itu. Cukup insya Allah selama tidak ada pembatalnya, ya seperti itu. Atau mohon maaf, jadi ketika sudah diizinkan ya, misalkan sudah diizinkan sama suami, tiba-tiba di tengah hari suaminya minta dibatalkan, harus taat, ya harus taat, dan insya Allah ibu tetap mendapatkan pahala sempurna, ya karena pembatalan sunnah tersebut karena ibu mengerjakan hal yang wajib, itu taat kepada suami, seperti itu. Silakan ibu. Misalnya begini, Ustaz, berbuat bohong, tapi hanya ke hubungan dunia saja. Misalnya saya punya ijazah SMA, tapi saya ngaku saya pernah di perguruan tinggi. Itu untuk dirinya sendiri, dan segala perbuatan yang tidak merusak iman kita, tapi bohong duniawinya itu bagaimana? Bisa nggak? Iya, ini iya betul. Ini Bu bukan lagi menanyakan hal yang lagi viral, Bu. Ijazah? Enggak ya? Ya, memang biasanya orang berijazah lebih rendah itu biasanya juga ngaku tinggi. Iya. Dusta itu mencakup hal duniawi juga. Ya, jadi bukan masalah agama saja, berdusta dalam hal dunia saja itu tidak diperbolehkan. Mendustakan ijazah, ya, memalsukan ijazah itu juga tidak boleh. Ya. Dia telah berbuat bohong, dan itu merupakan kemaksiatan, ya, dan dosa besar. Berdosa itu adalah dosa besar, Bu, karena ada ancaman neraka di dalamnya. Bahkan itu menjadi tanda-tanda kemunafikan. Ya, seperti itu. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan ini. Satu lagi sebelum kita lanjut ke yang lain, yang di belakang sana, silakan Ibu. Ya. Istrinya koruptor juga? Enggak ya? Ya. Baik Ibu sekalian. Nah, di sini ya, kita lihat kondisinya. Si istri ini bagaimana dengan suaminya? Apakah dia ini berusaha mengingatkan suaminya atau tidak? Atau bahkan malah mendukung suaminya? Beda ya, harus dibedakan. Kalau mendukung suaminya, maka dia ikut dalam dosa tersebut. Tapi kalau dia berusaha untuk mengingatkan suaminya, namun suaminya tetap melakukan hal tersebut, maka harta yang diinfakkan atau yang dinafkahkan oleh suami kepada istrinya tetap halal, ya. Karena sang istri itu memang sumber rezekinya itu adalah suami. Maksud saya sebab rezeki, ya, bukan sumber rezeki. Sumber rezeki ya Allah. Tapi sebab rezeki dia di dunia itu adalah istri, adalah suami. Karena istri hukum asalnya tidak bekerja. Hukum asalnya tidak bekerja dan dia dinafkahi oleh suami. Maka oleh karena itu jika istri sudah berusaha mengingatkan suami, kemudian namun suaminya tetap melakukan keburukan tersebut, maka insya Allah harta yang didapatkan oleh sang istri adalah harta yang halal bagi dia, ya, bagi sang istri tetap halal, ya, dan insya Allah ya tidak menyebabkan ancaman neraka bagi sang istri. Masalah ibadahnya juga sama, ya, itu kan adalah nafkah dari suami. Dia bisa haji dan umrah, itu adalah bentuk nafkah dari suami. Maka bagi sang istri, insya Allah biidznillah, ya, amal ibadahnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal yang suaminya itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala a'lam.
Kenapa Ibu? Itu harta haram yang dimakan buat anak istri. Ya, harta haramnya itu adalah bagi suami, Bu. Harta haram adalah bagi suami. Karena dalam kaidah fikih mengatakan, ya, tabaddulu sababil milk yakum maqam tabadduli sababil dzat. Jadi zat yang harta yang haram itu bisa halal karena sebabnya. Atau saya langsung ilustrasikan saja. Misalkan ada ya si fulan, misalkan saya sebut saja A. Dia mendapatkan harta dengan cara yang haram. Misalkan dia mendapatkan harta dengan cara riba atau dengan cara mencuri. Dia sudah pegang harta tersebut. Korupsi termasuk. Kemudian si A ini mengajak si B untuk makan siang. Atau misalkan menghibahkan hartanya. Si A ini menghibahkan hartanya kepada si B. Misalkan saya beri Anda 10 juta hadiah. Nah, si B mendapatkan uang dari si A ini karena sebab apa? Karena sebab mencuri bukan? Atau karena sebab korupsi bukan? Bukan. Karena sebab dikasih hadiah. Hadiah boleh atau tidak dalam Islam? Boleh. Nah, seperti itu, Bu. Tapi kalau dia uangnya halal, si B ini tahu uangnya tidak halal. Iya. Ini para ulama juga menjelaskan. Jika seandainya si B tahu bahwa uangnya itu bersumber dari hal yang haram, uang yang diberikannya nih benar-benar bersumber dari yang haram, maka si B harus menolak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Namun jika si B ya tidak tahu, atau misalkan si A ini punya sumber lain, ya, bukan yang haram saja tapi juga ada yang halal. Jadi bercampur antara halal dan haram. Maka si B boleh menerima hadiah tersebut. Si B boleh menerima undangan makan si A. Ya, itu ya kondisinya. Jadi kalau misalkan si A itu punya penghasilan yang halal dan bercampur dengan yang haram, maka B boleh menerima undangan atau menerima hadiah daripada A, karena ya cara B mendapatkan harta tersebut adalah dengan cara yang halal, yaitu dengan lewat hadiah ataupun undangan makan. Itu adalah hal yang dihalalkan dalam agama Islam. Contohnya Rasulullah SAW, Bu. Rasulullah SAW menerima hadiah dari orang Yahudi bukan? Iya. Bahkan sebagian besar harta Yahudi itu adalah didapatkan dengan cara yang haram. Tapi apakah Rasulullah menolak undangan orang Yahudi atau tidak? Tidak, ya, tidak menolak. Rasulullah memenuhi undangan orang Yahudi. Rasulullah menerima hadiah dari orang Yahudi. Padahal Rasulullah tahu sebagian besar harta orang Yahudi itu didapatkan dengan cara yang haram. Nah, jadi kurang lebih seperti ini gambarannya, sama ya dengan apa yang Rasulullah lakukan. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lanjut lagi ya, Bu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya akan berikan kesempatan lagi insyaallah ta'ala. Sekarang kita yang ke-6. Sudah yang ke-6. Yang ke-6 adalah ya. Yang ke-6 adalah memperbanyak doa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu, ibu-ibu sekalian, adalah sumber keselamatan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Doa adalah merupakan kunci kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun."
Surat Al-Baqarah ayat 186. Kata Allah, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu, jika hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka aku ini dekat. Aku akan menjawab doa setiap orang yang berdoa jika dia berdoa. Namun syaratnya apa? Falyastajibuli. Dia harus berserah diri kepadaku. Dia harus beriman kepadaku. Dia harus melakukan ketaatan kepadaku. Falyastajibuli wal yu'minu bi, dan harus yakin. Beriman kepadaku, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Ya. Jadi Allah pasti mengabulkan doa hamba selama dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah akan menjawabnya. Dan ibu-ibu, doa itu jangan menjadi kunci terakhir. Ya. Kadang kita ini berdoa kepada Allah kalau sudah kepepet. Di awal permasalahan dia merasa bahwa dia ini bisa dengan caranya sendiri. Iya. Jadikanlah doa ini menjadi salah satu sebab kesuksesan kita yang kita lakukan dari step awal. Kalau kita ingin misalkan ingin beli rumah, kita lupa sama Allah. Kita tidak berdoa, kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kita sibuk bagaimana caranya menambah pemasukan. Bagaimana caranya mengiritkan pengeluaran. Kita lupa. Kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sekali lagi doa adalah kunci yang paling besar dalam kesuksesan seorang hamba. Sebelum kita berencana, sebelum kita menargetkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita menjalankan target-target tersebut, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, apakah kita berhenti berdoa? Tidak. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baik doa ibu adalah meminta hidayah. Dan ini sering kita lakukan di setiap salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta petunjuk kepada Allah jalan yang lurus. Gimana Bu? Sudah mulai ngantuk nih kayaknya. Biasanya sampai jam berapa? Sampai jam 12? Sampai jam 12? Zuhur. Oh gitu. Kalau bangun masjid Pak Ustadz pakai uang haram gimana Pak Ustadz? Iya, tidak boleh ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang baik ya, dari harta yang baik. Ya seperti itu. Yang menerima itu antara dia dengan tidak dipertanyakan. Maksud saya yang tidak diterima itu pahala orang yang bersedekah. Ya, seperti itu. Adapun yang menerima sebagai DKM masjid karena dia tidak tahu maka dia terima. Apa boleh masjidnya buat sholat? Boleh. Masjidnya boleh. Boleh untuk sholat. Tapi kalau kita tahu uangnya haram, apakah sumbernya dari itu saja atau tidak? Nah, kalau misalkan bercampur dengan yang halal, maka wallahu a'lam, maka insyaallah biidznillah tempat tersebut tidak mengapa untuk dilakukan sholat. Ya. Yang ketujuh adalah sering-sering bertaubat dan beristighfar. Sering-sering bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja sebagai hamba Allah yang paling mulia di sisinya dan sudah dijamin masuk surga,
dan dosa-dosa yang lampau dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau beristighfar kepada Allah dengan sebanyak 70 kali dalam sehari. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kondisinya dengan kita, Ibu, yang setiap hari tidak lepas daripada kemaksiatan, wal'iyadzubillah, ya? Maka taubat dan istighfar ini adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan, ya. Bahkan sembari kita mendengar kajian, kita mengungkapkan astagfirullah, astagfirullah dengan lisan atau dengan hati juga tidak mengapa, ya, karena berzikir dengan hati itu juga, ya, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, astagfirullah, ya. Allahumma ighfir li dini, Allahumma ighfir li dzambi, ya. Allahumma ighfir li dzambi, mohon maaf. Allahumma ighfir li dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya. Itu di antara doa-doa Nabi. Ya Allah, ampunilah dosaku seluruhnya tanpa terkecuali. Ini di antara doa sujudnya Nabi. Allahumma ighfir li dzambi kullah. Ya, diqqahu wa jillahu, alaniyatahu wa sirrahu, awwalahu wa akhirahu. Sudah hafal, Bu? Perlu ditulis? Ya, coba ditulis ya. Ada rekamannya? Ada rekamannya? Gak apa-apa ya, saya tulis juga. Kalau yang mau tulis di buku boleh. Allahumma ighfir li dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu, awwalahu wa akhirahu, alaniyatahu wa sirrahu. Ini doa sujud. Yang mau sujudnya lebih panjang, yang mau sujudnya lebih panjang, hafalkan doa ini. Ya, Allahumma ighfir. Itu aib ya, mim ya. Yang mana, Bu? Di atas Allahumma ighfir. Iya, itu Allah, mim itu, mim. Boleh difoto juga, boleh, Bu. Silakan difoto. Yang mau cara baca Latinnya nanti boleh dengar rekamannya ya. Allahumma ighfir li dzambi kullahu. Ya Allah, ya Allahumma. Ya Allah, ya. Kata para ulama, Allahumma itu adalah kita memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nama-nama dan sifatnya. Ya, jadi ibu-ibu kita tahu ya bahwa di antara adab kita berdoa itu adalah dengan kita memanggil nama-nama Allah, dengan memanggil asma Allah al-husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Nah, dengan kita mengatakan Allahumma, maka kata para ulama itu sama saja artinya kita berdoa kepada Allah dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir li dzambi kullahu.
Ya Allah, ampunilah dosaku, zambi kullahu, seluruhnya tanpa terkecuali. Kemudian yang keduanya diqqahu wa jillahu, yang detail, yang terperinci dan secara umum. Jadi Masya Allah ya, yang sangat detail, dosa yang sangat detail yang dilakukan dengan cara detail, ataupun ya secara umum saja, itu tolong ampuni wahai Allah. Awalahu wa akhirah, baik yang sudah lampau dan yang akan datang. Awalahu wa akhirah, baik yang lampau atau yang akan datang. Kemudian ala niyatahu wa sirrahu, baik dosa itu yang dilakukan secara terang-terangan, terbuka, dilihat orang, wasirrahu, ataupun dosa yang tidak nampak atau dosa yang dilakukan secara tertutup. Jadi dengan doa ini Bu, kalau kita hafalkan dan kita resapi, Masya Allah, ini menjadi istighfar yang sangat baik sekali. Apalagi dilakukan dengan sujud, karena sujud adalah tempat terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrahu. Silakan. Dan sekali lagi, kalau mau tahu cara bacanya, nanti di rumah murajaah lagi, silakan dilihat videonya. Kemudian ibu-ibu sekalian, keutamaan istighfar ini sangat banyak. Di antaranya, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Tuba ini adalah pohon tuba di surga, atau makna lainnya adalah kebaikan. Sungguh baik bagi seseorang yang dia mendapatkan pada hari kiamat lembaran kebaikannya dipenuhi dengan istighfar. Ya. Jadi ini poin yang ketujuh. Sebab keselamatan adalah memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, sebelum saya ucapkan yang kedelapan ini, coba ibu tebak kira-kira apa ya? Karena ini tadi saya sempat singgung tentang bahaya amalan tersebut, amalan ini. Bukan, kalau lisan kan tadi sudah disebutkan di poin kelima. Ya, ujub, ya, ujub. Sebab kedelapan adalah hati-hati dengan ujub. Hati-hati dengan ujub. Karena ujub itu akan menghapus amal kebaikan. Ya. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, kata Nabi, lan yudkhilakal jannata atau lan yudkhila ahadan amaluhu al jannah. Sekali-kali tidak akan ya seorang hamba masuk surga karena amal solehnya. Coba bayangkan. Tidak akan seorang hamba masuk surga karena amal solehnya. Atau bahasa lainnya adalah, amal soleh seorang hamba itu bukanlah sebab dia masuk surga. Jadi sebanyak apapun amal soleh yang dia lakukan, itu tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kenapa ibu? Belum tentu. Iya. Tapi ini adalah sebuah wanti-wanti dari Nabi. Sampai-sampai para sahabat kebingungan. Dia bertanya, engkau pun seperti itu wahai Rasulullah?
Rasulullah menjawab, iya, amal soleh aku saja tidak akan memasukkanku ke dalam surga. Ya, jawabannya adalah yang memasukkan surga adalah ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata para ulama, ibu-ibu sekalian, rahmat Allah itulah yang akan memasukkan surga. Sedangkan amal soleh yang kita lakukan itu adalah untuk nanti derajat kita di surga mau di mana. Semakin banyak amal soleh yang kita kerjakan, maka tingkatan kita di surga pun semakin tinggi. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita ini sombong ataupun ujub dengan amal ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai kita ini merasa aman dengan apa yang sudah kita kerjakan. Kita sudah puasa Ramadan, kita ditambah lagi puasa sunnah. Kita sudah sholat wajib, ditambah lagi sholat sunnah. Jangan sampai pernah ada perasaan dalam hati kita bahwa kita sudah pasti masuk surga. Karena sekali lagi, surga digapai dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering-seringlah kita meminta rahmat kepada Allah. Ya Rahman irhamni, Ya Rahman, Ya Rahim irhamni. Kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga doa Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, sesungguhnya rahmat Engkaulah yang aku harapkan. Aku tidak mengharapkan rahmat ataupun pujian manusia. Aku hanya mengharap rahmat dan kasih sayang-Mu, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah Engkau biarkan diriku ini, ya, segala urusanku disandarkan kepada diriku, walau sedetik, sekejap mata sekalipun. Aku tidak ingin urusanku ini dibebankan kepada kemampuan diriku. Ya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila, tadi sudah disebutkan. Ini doa yang beda ya dari yang biasa kita hafal. Juga ada juga memang maknanya sama. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Silakan nanti dibuka juga rekamannya kalau ibu mau hafalkan doa ini. Kita meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita meminta agar urusan ini tidak dibebankan kepada diri kita walau sekejap mata. Dan kita meminta kepada Allah untuk diperbaiki segala urusan kita, urusan duniawi kita, urusan diri kita sendiri, urusan keluarga kita, urusan anak-anak kita, urusan suami kita, ya, urusan ibu kita, bapak kita, mertua kita. Banyak Bu, urusan di dunia ini banyak sekali yang membingungkan, memusingkan kita, betul? Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah, perbaikilah segala urusanku. Ya, seperti itu. Jadi intinya kita senantiasa meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan kita senantiasa meminta rahmat kepada Allah, maka biiznillah, dengan izin Allah, kita akan dijauhkan dari sifat ujub, karena kita sudah tidak lagi menyombongkan diri kita, karena semua amal ibadah kita ini bukan karena kemampuan kita sendiri, namun karena Allah yang menggerakkan. Ini sudah 8, tinggal 2 lagi, ya. Langsung disingkat saja. Yang ke-9. Yang ke-9 adalah kita harus sering mengingat hari kiamat, hari kebangkitan. Karena dengan kita sering mengingat hari kiamat, hari kebangkitan, itu artinya kita mempersiapkan apa yang harus jadi perbekalan kita dalam kita menjalani hari kiamat tersebut. Karena ibu-ibu sekalian, perjalanan hari kiamat itu sangat panjang. Dunia ini adalah fase awal, dan masih ada puluhan fase lain sampai nanti kita imma masuk surga atau masuk neraka. Dan hidup di akhirat lebih lama daripada di dunia,
Kalau seandainya di dunia ini usia kita maksimal 60, 80 atau sampai 100 sekalipun, itu masih sangat sedikit kalau dibandingkan dengan perjalanan kita di akhirat. Hari kiamat pertama untuk kita itu adalah ketika kita berada di alam barzakh. Coba bayangkan ya, nenek moyang kita, mungkin hidupnya dia di dunia itu adalah 80 tahun atau 100 tahun, anggap saja. Dari awal dia masuk liang lahat sampai sekarang sudah berapa tahun? Lalu kemudian belum lagi nanti seterusnya sampai dibangkitkan hari kiamat, sampai ada hari kebangkitan. Masih sangat panjang. Hidup dia di alam barzakh masih sangat panjang. Apalagi kalau dia tidak ada perbekalan, akan terasa semakin lama perjalanannya, karena dia akan ditampakkan siksaan api neraka, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu kita harus bersiap-siap dari sekarang. Kita harus merasa takut dengan hari kiamat tersebut. Kita harus senantiasa mengingat-ingat hari di mana kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian maka kita akan beramal soleh. Kata Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengetahui kelemahan dirinya, bahwa dirinya ini penuh dengan kekurangan. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu tanda orang cerdas. Dia menilai dirinya lemah, dia menilai dirinya banyak kesalahan. Yang dia lihat adalah kesalahan dirinya, bukan melihat kesalahan orang saja. Lupa dengan kesalahan dirinya. Itu bukan orang yang cerdas. Meskipun dari segi akalnya, IQ-nya tinggi, namun dia suka menyalah-nyalahkan orang dan dia lupa dengan kesalahan diri sendiri, itu menurut Nabi bukan orang cerdas. Orang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia menilai dirinya adalah diri yang lemah, penuh kekurangan, dan dia mengerjakan amal-amalan setelah untuk persiapan dia menggapai kehidupan setelah kematian. Dan sifat orang-orang yang selamat di hari kiamat sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Ketika orang-orang yang beriman nanti mereka diberikan kitab dari sebelah kanan, kitab kebaikan, itu artinya dia selamat, Seakan-akan kalau kita bayangkan ibu-ibu sekalian, kita mendapatkan rapot dengan nilai tertinggi. Ha umqra'u kitabiyah. Ini dia kitab saya. Dia banggakan. Ini adalah catatan amal kebaikan saya. Ketika ditanya, maka dia menjawab, inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Dulu aku di dunia, aku ini selalu meyakini tentang hari kiamat. Aku selalu meyakini hari kebangkitan, hari perhitungan. Sedangkan orang-orang yang tidak selamat dulunya di dunia bagaimana? Dia tidak percaya dengan hari kebangkitan. Dia meyakini bahwa setelah dia mati, sudah, dia tidak ada kehidupan setelahnya. Nah, orang-orang yang seperti ini, yang tidak meyakini, mengimani hari kiamat, merekalah yang justru akan tergelincir dan juga berada dalam kepayahan, kesulitan di hari kiamat. Maka jika kita ingin selamat, maka kita senantiasa mengingat hari kebangkitan. Yang terakhir, 1 menit lagi ke jam 12, Yang terakhir adalah tentang bagaimana kita al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Bagaimana kita berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kenapa Ibu? Kalimatnya?
Oh, nomor 10. Nomor 10, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita artikan, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang yang munkar. Ya, mengingkari yang munkar. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Tugas kalian adalah ta'muruna bil ma'ruf. Engkau memerintahkan orang-orang kepada kebaikan, menunjukkan orang-orang kepada jalan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Engkau mengingkari kemungkaran. Engkau melarang orang untuk berbuat kemungkaran. Jadi kalau kita ingin dicap sebagai umat yang baik, umat yang terbaik, maka amalkanlah amalan ini. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, ibu-ibu sekalian, sebagai bukti bahwa amar ma'ruf nahi munkar ini adalah sebab keselamatan. Dulu ada ya sekelompok orang ya di kaum Bani Israel. Mereka ya melakukan kemaksiatan, melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh nabinya. Karena melanggar tersebut, maka ya dia pun ya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan monyet-monyet. Kemudian ada kelompok yang pertama ya dia mengingatkan kaumnya untuk tidak melakukan dan melanggar aturan nabinya. Dan ada juga yang diam. Dia tidak melarang, dia juga tidak mengerjakan. Nah, orang yang sudah melarang untuk tidak mengerjakan keburukan tersebut, dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ikut disiksa, dia tidak ikut dilaknat oleh Allah. Ya. Dia tidak ikut dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana yang tidak beramar ma'ruf nahi munkar? Mereka ikut juga dalam kelompok orang yang melakukan kemungkaran tersebut, sama-sama dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab keselamatan adalah kita beramar ma'ruf nahi munkar. Namun dalam beramar ma'ruf nahi munkar juga ini Bapak Ibu sekalian tidak boleh serampangan. Ada fikihnya, ada tata caranya, ada metodologinya. Gampangnya adalah jika seandainya kita ingin nahyu mungkar, misalkan mengingkari kemungkaran, kita lihat efek daripada kita melarang kemungkaran itu baik atau tidak. Kalau seandainya dengan kita mengingkari kemungkaran akan muncul kemungkaran yang lebih besar, maka kita telah melakukan kesalahan karena menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu, apa yang terbaik? Yang terbaik adalah diam. Ya, seperti itu. Ya, dan sekecil-kecilnya kemungkaran, sekecil-kecilnya mengingkari adalah mengingkari dengan hati. Ya, jadi seperti itu ibu-ibu sekalian, ya kurang lebih inilah ya materi dan kajian kita pada siang hari ini. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 10 poin sebab-sebab keselamatan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kenapa Ibu? Yang ini? Oh, sudah ada di WA katanya Bu, ya. Atau nanti boleh buka ya rekamannya. Ini rekamannya ini live atau gimana? Di grup. Tidak di share di Instagram atau YouTube. Ya? Tertutup. Oh, di YouTube. YouTube apa Ibu? Oh, di share-nya di grup. Ya, seperti itu. Iya Bu.
Sebentar. Boleh. Sebentar. Ini ada sesi pertanyaan, boleh ya yang mau bertanya dulu, silahkan. Ini pertama ibu ini, yang kedua ini ibu boleh mau bertanya. Silakan Bu. Kurang terdengar, mohon maaf. Oh, ibu mau yang nomor 5. Yang nomor itu menutup celah-celah fitnah, yang nomor 4 ya. Nomor 5-nya apa? Yang nomor 5 itu menutup celah fitnah ya. Yang nomor 6-nya ibu mau? Berdoa Bu. Memperbanyak doa. Coba saya ulangi ya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Yang keempat adalah menjaga lisan. Yang kelima menutup celah fitnah. Yang keenam memperbanyak doa dan kembali kepada Allah. Yang ketujuh memperbanyak taubat dan beristighfar. Yang kedelapan ya hati-hati dengan ujub. Yang kesembilan ya mengingat hari kebangkitan, hari kiamat. Yang terakhir ya memerintahkan kebaikan terhadap kebaikan dan melarang atau mengingkari keburukan atau kemungkaran. Ya, seperti itu. Baik. Ibu tadi pertanyaannya apa, Bu? Mengenai surat Kahfi, karena ada beberapa pendapat, saya meyakinkan apakah surat Kahfi itu sunnah atau bukan. Iya. Baca malam Jumat atau malam Jumat. Kalau muluk kan jelas sunnah. Jadi untuk surat Al-Kahfi itu ya hadis tentang sunnah dibaca pada hari Jumat itu adalah hadisnya dhaif ya, seperti itu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita boleh mengamalkan amalan ini surat Al-Kahfi di hari Jumat? Boleh, ya, boleh saja. Boleh, tidak mengapa, tapi dengan keyakinan bahwa ya kita membaca surat Al-Kahfi karena ada keutamaan di dalamnya. Jadi keutamaan membaca surat Al-Kahfi sudah jelas ada. Namun untuk waktu membacanya apakah harus di hari Jumat? Itu tidak. Boleh saja di hari yang lainnya. Seperti itu, Bu. Sunnah untuk membaca surat Al-Kahfinya sunnah, tapi dibacanya kapan? Harus Jumat? Tidak perlu. Ya, mau dibaca hari Senin, dibaca hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat? Ya, boleh. Dan tetap ibu mendapatkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Hanya saja waktunya apakah harus hari Jumat? Itu yang ada perdebatannya. Namun sunnah membaca surat Al-Kahfinya ada tetap. Keutamaannya ada ya, untuk membaca surat Al-Kahfi ada. Hanya saja waktunya penetapannya di hari Jumat itu sendiri yang ada perdebatannya di kalangan para ulama ahli hadis. Dan kami sendiri, kami pribadi ya menilai bahwa yang memiliki pendapat mendhaifkan hadis membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat ya itu yang kami yakini ya, wallahu taala a'lam. Iya, silakan Ibu. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Heeh. Tidak dalam keadaan apa, Ibu? Tidak dalam keadaan habis sholat. Ya, tidak mengapa. Dalam kondisi apapun itu kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa minta kepada Allah dalam kondisi apapun. Kecuali dalam beberapa kondisi yang seperti misalkan kita sedang berada di kamar mandi karena kita tidak boleh mengucapkan lafaz Allah ya.
seperti itu. Namun ya di waktu yang lainnya boleh saja. Memang adab-adabnya ya, kalau ibu mau doa yang lebih beradab kepada Allah, maka kita harus bersuci terlebih dahulu. Ya, kemudian menghadap kiblat, mengangkat dua tangan, ya, bersalawat dulu kepada Allah untuk nabinya, ya, bersalawat kepada nabi, memuji Allah terlebih dahulu, baru kita meminta apa yang kita inginkan. Itu tahapan doa atau adab-adab doa. Namun kalau seandainya kita misalkan tidak ada waktu untuk itu, ya bisa saja kita langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Insyaallah ya Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita yakin, ya, kalau kita yakin. Seperti itu. Jadi ada kondisi yang terbaik, ada kondisi yang tidak mengapa, ya, boleh dilakukan. Cukup atau ada lagi? Sudah? Baik. Kalau begitu ya saya kembalikan ke panitia, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.